Dok, perlu nggak sih pemberian vitamin yang mengandung minyak ikan untuk anak yang nggak mau makan ikan, daging, dan jarang makan protein hewani, dok? Jadi diberikanlah vitamin nih, dok, karena dia nggak mau makan sumber protein yang tadi ikan, daging, dan sebagainya. Menurut dokter gimana nih, dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sariasi People. Ketemu lagi dengan saya nih, Dr. Fadli di podcast Sariasi. Oke, pada siang hari ini kita mau lanjut ngobrol-ngobrol dengan tema topik yang mungkin kalau buat sebagian orang sih, terutama nih buat ibu-ibu atau momi-momi, nah, terutama momi-momi jen nih, ini khawatir nih tentang apa nih coba? Nah, tentang yang namanya kesehatan anak. Nah, spesifik lagi nih, kesehatan apa nih? Nah, itu biasanya yang berhubungan dengan gizi nih. Kan banyak banget nih mitos-mitosnya gizi, tentang gizi anak ya. Seperti misalnya anak itu harus gemuk, kalau anak gemuk tuh nggak sehat, kurus itu ternyata mendadak anak yang nggak sehat, atau harus makan inilah, makan itulah. Pokoknya banyak sekali deh mitos-mitos yang beredar di masyarakat ya. Nah, hari ini nih saya udah mengundang expert kita yang luar biasa kece. Nah, itu dengan Dr. Iqbal Zain, spesialis anak. Halo, Dok. Halo. Ya, apa kabar, Dok? Baik. Hai. Ini, Dok, hari ini kita mau ngobrolin nih, Dok, tentang yang namanya mitos-mitos yang ada di masyarakat tentang kesehatan gizi anak. Ya. Kan banyak banget nih, Dok. Katanya ya kalau kata orang tua harus makan inilah, minum inilah. Kalau anaknya kurus sama dengan nggak sehat lah. Kalau ada yang bilang anak tua harus gemuk lah. Harus anak yang tukang milih makanan itu bagus lah. Nah, ini kira-kira nih, Dok. Ya. Nanti kita bisa kan, Dok, ya ngobrol-ngobrol, ngebahas-bahas ini bener atau enggak, mitos atau fakta sih, Dok, sebetulnya. Ya, boleh Dok Fadli. Ya. Oke, lanjut ya, Dok. Nih, Ya. kita mulai ke mitos yang pertama. Kita ada beberapa mitos sih di sini yang sering banget beredar di masyarakat nih. Yang pertama nih, Dok. Anak itu harus banyak makan yang mengandung karbohidrat atau gula-gulaan karena anak itu katanya masih aktif sehingga membutuhkan energi banyak. Sebenarnya benar nggak sih, Dok? Ya, oke. Jadi dalam pemberian makan pada anak di atas 6 tahun atau kita sebutnya pemberian MPASI, itu ada syarat-syaratnya, Dr. Fadli ya. Jadi untuk memberikan makan pada anak harus memenuhi 4 syarat atau 4 kriteria yang kita rekomendasikan. Pertama, tepat waktunya, lalu yang kedua pemberiannya adekuat atau cukup, yang ketiga aman cara pemberiannya, dan yang terakhir adalah prosedur pemberiannya harus benar ya. Jadi kalau misalnya dikatakan tepat waktu itu kapan? Kalau misalnya memang nutrisi ASI atau susu tidak lagi memenuhi kebutuhan. Itu biasanya di sekitar usia 6 bulan ASI itu sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan nutrisi harian secara penuh seorang anak. Jadi makanya pada saat usia tersebut mulai diberikan makan atau MPASI. Nah, yang kedua sebenarnya berkaitan terkait dengan pertanyaan Dr. Fadli, apakah memang harus diberikan banyak karbohidrat atau banyak makanan-makanan yang mengandung kalori. Nah, jadi syarat yang kedua tadi pemberian MPASI itu pemberiannya harus adekuat. Adekuat itu artinya cukup memenuhi kebutuhan kalori harian berdasarkan usia dan berat badan seorang anak tersebut. Dikatakan cukup itu seperti apa ya? Jadi kalau misalnya kita memberikan MPASI atau makanan terhadap bagi anak-anak harus mencukupi kebutuhan makronutrien dan kebutuhan mikronutrien. Makronutrien itu apa? Seperti karbohidrat, seperti protein, seperti lemak. Sedangkan mikronutrien seperti vitamin dan mineral. Nah, komponen karbohidrat yang tadi Dr. Fadli tanyakan itu pun juga ada perhitungannya. Jadi dalam satu piring, mami-mami nih mau memberikan makan terhadap anaknya, karbohidrat itu porsinya memang paling besar, yakni 35-60% dari jumlah total kalori. Jadi ada batasnya, jadi tidak boleh kurang dan tidak boleh berlebih juga. Karena kalau misalnya kurang nanti kalorinya tidak tercukupi, kalau berlebih nanti resiko juga kelebihan. Jadi intinya harus adekuat dan cukup, tidak boleh berlebih. Gitu. Oke, nah ini saya people tadi udah clear ya bahwasannya memang bukan hanya karbohidrat ternyata, jadi masih ada yang lain, ada makronutrien, mikronutrien, dan karbohidrat sendiri adalah kurang lebih 35% ya, Dok ya? 35 sampai 60%. Sampai 60%. Nah, memang sih kapasitasnya porsinya paling besar ya, Dok ya sebetulnya, karena memang karbohidrat itu juga
emang ini zat energi utama ya Dok ya. Iya. Tapi ingat berlebihan juga salah ingat, jadi ada porsinya maksimal kurang lebih 60%. Oke Dok, kita lanjut ke mitos berikutnya nih. Yang kedua adalah makanan berlemak. Nah, bikin anak obesitas. Sebetulnya Dok, kan kalau di dewasa kita banyak makanan berlemak ya resikonya segala macam ya Dok, kegemukan, jantung dan sebagainya. Nah, kalau di anak ini sebetulnya kalau kita mengkonsumsi makanan berlemak itu meningkatkan resiko obesitas juga nggak sih Dok sebetulnya? Oke, jadi balik lagi ke tadi ya. Jadi kalau misalnya sumber makanan pada anak harus lengkap nutrisinya. Yang makronutrien itu tadi saya bilang ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Dan itu pun juga ada porsi-porsinya. Yang tadi saya bilang karbohidrat itu sekitar 35 sampai 60%. Nah, kalau lemak itu tuh hanya sekitar 35 sampai 40%. Jadi lagi-lagi harus cukup dan tidak boleh berlebihan. Nah, lemak itu sebenarnya kita juga tidak boleh anti sama lemak, karena lemak itu sebenarnya sumber nutrisi yang harus dipenuhi dalam pemberian makan pada anak, terutama lemak itu fungsinya adalah untuk pertumbuhan otak. Nah, beberapa penelitian menyebutkan bahwa lemak itu sangat berfungsi untuk pertumbuhan otak anak. Jadi penting sekali memberikan lemak. Namun tadi porsinya atau jumlahnya harus cukup, tidak boleh berlebihan. Sekitar 35 sampai 40% itu sudah cukup untuk diberikan dari bagian lemak tersebut terhadap isi piring atau makanan untuk memenuhi kebutuhan kalori anak. Nah, apa resikonya kalau misalnya berlebihan? Tentunya pasti akan meningkatkan kalori harian pada anak tersebut. Meningkatkan kalori harian pada seorang anak bisa meningkatkan berat badan. Nah, kalau misalnya memang nanti diukur dan berlangsung terus-menerus akan meningkatkan risiko terjadinya overweight, nanti kemungkinan terjadi obesitas. Dan tentunya itu yang tidak diinginkan, karena kalau misalnya obesitas merupakan masalah gizi juga pada anak ya. Jadi gizinya kurang nggak boleh, gizinya lebih juga nggak boleh, karena nanti akan terjadi komplikasi-komplikasi yang terjadi pada anak di kemudian hari. Oke, jadi bukan hoax ya Dok ya, berarti betul ya, fakta ya kalau misalnya jadi makanan berlemak itu bisa menyebabkan obesitas, tapi tentu saja tadi kalau kebanyakan ya, kalau enggak ya enggak gitu. Dan tadi lemak itu justru harus ada karena tadi sebagai pertumbuhan otak ya Dok tadi ya. Nah, di pertumbuhan otak juga, dan kalau nggak salah lemak juga untuk vitamin ya Dok ya. Vitaminnya ada kan, bagian vitamin juga yang larut dalam lemak. Nah, jadi buat momi-momi, buat Sariasi People, nah hati-hati nih, jangan anti juga sama lemak, tapi jangan kebanyakan juga. Oke, kita lanjut ya ke mitos-mitos berikutnya nih. Nah, gini Dok, ada yang bilang ini kalau misalnya jangan lupa buah-buahan buat anak katanya. Nah, kalau bisa sih di jus. Nah, jus itu bagus buat anak. Nah, menurut dokter gimana? Ini mitos atau fakta nih Dok? Jus bagus buat anak. Oke, jadi jus itu kan pada intinya adalah dari buah ya. Dari buah-buahan yang di blender halus jadikan suatu minuman yang bernama jus ya. Jadi memang sebenarnya justru yang direkomendasikan, jadi pertama gini, jus itu dalam konteksnya sebagai kita berikan buah-buahan, itu konteksnya pertama dulu yang harus mami-mami ketahui adalah diberikan pada saat jam snacking atau pada saat cemilan. Jadi tidak boleh diberikan pada saat jam makan gitu ya, karena kan kita punya feeding rules tersendiri, kita ada jam makan besar sama ada jam snacking. Nah, jus diberikan atau buah diberikan pada saat snacking, itu pertama dulu. Terus yang kedua, memang tidak direkomendasikan pemberian buah yang dikemas dalam bentuk jus pada anak-anak terutama di bawah 1 tahun. Kenapa? Karena jus itu dalam bentuk cair lalu tinggi serat, dia akan membuat anak menjadi lebih kenyang gitu, sehingga rasa laparnya nanti tidak terbentuk dan akan mengganggu nafsu makan di makan yang utama ya, sehingga itu akan nanti mengganggu rasa lapar, rasa kenyang pada anak tersebut. Dan kita tahu sendiri bahwa jus itu isinya buah, dimana pasti kalorinya lebih sedikit. Kalau misalnya anak minum jus, dikhawatirkan anak mudah kenyang dan tidak mau makan makanan yang utama, sehingga bisa nanti menurunkan kebutuhan kalorinya gitu. Kalaupun memang mau buah-buahan, lebih baik direkomendasikan buah potong saja untuk memenuhi kebutuhan serat dibandingkan dengan jus. Atau kalau misalnya mau jus direkomendasikan boleh pada anak di atas 1 tahun, tapi hanya sekitar 1-2 kali sehari, dan itu
dihindarkan pemberian gula tambahan atau susu kental manis yang bisa dapat meningkatkan risiko pemberian gula yang berlebih. Gitu. Apalagi kalau jus dok biasanya kan suka ditambahin gula ya dok ya. Iya. Lebih manis gitu. Ya, Itu justru malah harusnya bukan nggak boleh, tidak direkomendasikan ya dok, karena tadi ya sifatnya dia adalah menunda rasa lapar, dimana pada dasarnya harusnya makan ya dok sebetulnya, cuma jadi merasa lebih kenyang. Jadi kalau mau buah potong aja lah, nggak usah di jus gitu. Oke, kita lanjut ya ke mitos berikutnya. Nah ini dok, ini kan ada di dok orang tua ini orang tua anak ya dok ya, anak yang kita bilangnya picky eaters ya. Nah, jadi milih-pilih nih makannya nih. Nah, terus akhirnya yaudahlah daripada nanti nggak makan gitu. Makan aja yang anaknya mau. Tapi akhirnya itu tuh terus. Tapi ya orang tuanya bisa bilang daripada anak saya nggak makan. Nah, itu gimana nih dok? Menurut dokter nih? Oke, jadi sebenarnya balik lagi ke feeding rules yang awal ya, Dokter Fadli, bahwa pertama mau menunya apa saja, mau merek atau bentuknya apa saja, itu boleh saja ya, sesuai dengan keinginan anak boleh saja. Namun perlu lagi diperhatikan tadi apakah ada kuat atau tidak. Tadi ya berhubungan dengan makronutrien sama mikronutrien. Ya, kalau misalnya anaknya suka ayam goreng, sukanya ayam bakar atau sukanya fried chicken gitu, boleh-boleh aja, tapi pastikan dalam satu piring yang dia makan atau yang ibu berikan itu sudah mencakup tadi kebutuhan makronutrien yang lain. Jadi mungkin tidak nasi atau ayam saja, tapi disertakan juga lauk yang lain yang mencakup ada protein, ada lemak, dan ada sayur-sayuran untuk mencakup mineral sama vitaminnya gitu. Jadi kalau misalnya masalah preferensi itu boleh-boleh saja, dan ibu-ibu di rumah kalau anak tidak suka makan ayam goreng gitu misalnya, belum tentu dia tidak suka ayam rendang gitu misalnya. Nah, itu kreasi ibu-ibu di rumah untuk membuat atau menawarkan berbagai macam jenis makanan, karena anak pada intinya mudah bosan, Dokter Fadli ya. Jadi kalau misalnya dia punya preferensi makanan-makanan tertentu itu boleh saja, namun harus dipastikan kebutuhan yang lain apakah adekuat atau tidak, makro dan mikronutrien yang harus terpenuhi di dalam satu piringnya tersebut gitu. Oke, berarti kan tidak harus, artinya gini, berarti orang tua juga ya tadi preferensinya sukanya makan ini gitu. Memang kalau nggak makan ini sedikit, tapi bukan berarti kita nggak nyoba ya dok ya untuk memberikan ya kan tadi Dr. Iqbal bilang juga ya, Sariasi People ini ada tadi nih note sedikit nih, anak itu sebetulnya mudah bosan. Nah, justru karena mudah bosan seharusnya kita tuh banyak memberikan alternatif menu atau menawarkan justru lebih banyak supaya nanti si anak lebih khasanah makanannya jadi lebih banyak ya. Kita harapkan sih makannya lebih baik gitu ya dok. Jadi, iya betul. Jadi nggak harus selalu ngikutin kemauannya anak itu terus gitu. Betul. Dan ibu-ibu di rumah juga harus banyak berkreasi gitu ya, Dokter Fadli. Misalnya dengan bentuk yang menarik, dengan rasa yang bermacam-macam, atau dengan warna-warna yang bermacam-macam, itu anak-anak mungkin bisa lebih tertarik terhadap makanan-makanan tersebut gitu. Oke, siap. Baik, kita lanjut ya dok ke mitos berikutnya nih. Nah, untuk ini terkait dengan porsi nih dok. Kalau ngasih makan anak itu harus sampai habis, nggak boleh ada sisanya. Nah, ini menurut pendapat Dokter Iqbal gimana nih dok? Oke, jadi definisi kita melakukan pemberian makan itu kan tadi ada porsinya ya. Tiap anak tentunya di umur 6 bulan pasti tentunya berbeda porsinya dibandingkan dengan anak ke umur 1 tahun segala macam. Jadi kebutuhan kalori tiap anak pun juga sudah harus diukur dan ditakar ya. Jadi kalau misalnya contohnya kayak anak umur 6-8 bulan ya, mungkin hanya sekitar 2-3 kali sehari, atau dalam satu mangkuk makan itu cukup 2-3 sendok saja yang bisa dinaikkan bertahap sampai 125 mili satu mangkuk makan tersebut. Beda halnya misalnya anak yang umur 1 tahun ke atas, dalam satu mangkuk itu sudah harus bisa menghabiskan sekitar 150-200 mili atau makanan dalam satu mangkok tersebut. Idealnya habis atau tidaknya habis sesuai dengan porsinya atau sesuai dengan kebutuhan per usia tersebut gitu ya. Cuma kita harus perhatikan juga nih Dokter Fadli. Jadi kita punya ya di Ikatan Dokter Anak Indonesia
kita bikin yang namanya feeding rules ya. Jadi feeding rules atau aturan makan yang selalu saya edukasi kepada orang tua. Salah satunya adalah tentang masalah jadwal, masalah pola makan, masalah lingkungan dan cara pemberian makan. Jadi tentunya pasti ibu-ibu di rumah punya banyak sekali pengalaman memberikan makan anak susah. Jadi ternyata di feeding rules tersebut sudah diatur bahwa salah satunya contohnya misalnya terkait dengan pertanyaan Dr. Fadli yang tadi, durasi pemberian makan sebaiknya tidak boleh lebih dari 30 menit dok, gitu. Terus yang kedua adalah tidak boleh ada distraksi gitu. Terus yang terpenting lagi tadi ya, kalau misalnya ibu-ibu di rumah memberikan makan pada anak, kalau 10-15 menit anak sudah tidak mau makan, sudahi kegiatan memberikan makan gitu. Jadi tidak perlu ditunggu sampai habis, sampai lebih dari 30 menit. Kalau misalnya memang sudah berusaha dan tidak bisa diberikan maksimal 10-15 menit, sudahi pemberian makan. Nanti kita akan memberikan makan di jadwal selanjutnya gitu. Supaya apa? Supaya nanti anak bisa terbentuk feeding rules atau responsive feeding. Terus yang kedua, anak jadi disiplin. Terus yang ketiga adalah anak bisa tahu kapan dia waktunya kenyang, kapan dia waktunya lapar gitu. Oke. Jadi bukan definisi habis, soalnya kan ada gini ya dok ya, kalau misalnya ya kalau kita kasih makan sedikit nanti susah, nanti nggak nafsu makannya nggak bagus gitu. Tapi kalau dikasih makan kebanyakan ya ini harus habis, kalau nggak habis itu kebiasaan gitu. Nah kan kalau di masyarakat gitu ini dok ya, ternyata tuh tadi feeding rules justru bukan habisnya dok ya, tapi lebih ke ketepatan waktu ya dok ya, supaya sesuai porsinya. Jadi sehingga nanti akan terbentuk sendiri dan si anak sendiri juga nanti akan jadi terbentuk ya dok ya, kebiasaan dia, oh kenyangnya dia segini dan lain sebagainya. Nah itu penting ya ternyata, jadi bukan hanya sekedar harus habis dan ini porsi juga harus betul-betul ditentukan. Oke, nah ini pertanyaannya tadi mungkin saya udah singgung nih dok, mitos-mitos nih. Jadi bayi gemuk itu sama dengan bayi sehat, bayi nggak gemuk itu kemungkinan nggak sehat. Nah ini coba dok, boleh di-explain gimana nih dok? Oke, jadi terkait bayi gemuk pasti sehat ya, itu memang persepsi orang di Indonesia ini merasa bahwa bayi yang gemuk, bayi yang chubby gitu ya, itu bayi yang lucu dan identifikasi adalah bayi yang sehat ya. Tapi ternyata tidak semudah itu gitu ya. Jadi untuk menentukan bayi itu sehat atau tidak secara berat badan atau panjang badan itu harus diukur secara objektif. Nah, setelah diukur, kita plot di kurva, kita lihat di kurva pertumbuhannya bagaimana ya. Apakah memang normal ataukah bayi-bayi yang gemuk tersebut justru cenderung kelebihan berat badannya, atau kita sebut overweight, atau malah justru ke arah obesitas. Nah, tentunya kalau misalnya anak overweight atau obesitas, tentunya itu akan menjadi masalah gizi tersendiri, atau kita sebutnya gizi lebih. Dan kalau ada masalah gizi, berarti tentunya bayi itu tidak sehat gitu ya. Jadi perlu diukur dulu secara objektif yang tadi saya bilang ya, untuk mengetahui apakah bayi tersebut beresiko overweight atau obesitas atau tidak. Karena seperti yang tadi saya sebutkan bahwa anak-anak akan mengalami kelainan gizi seperti gizi lebih, yang sudah overweight atau obesitas tentunya akan mengalami gangguan-gangguan di kemudian hari, atau resiko-resiko atau komplikasi yang terjadi pada anak yang overweight atau obesitas, seperti misalnya satu, anaknya akan mengalami sindroma metabolik ya, atau kelainan-kelainan seperti gula, kolesterol, atau kelainan kardiovaskuler di kemudian hari gitu ya. Itu akan sering terjadi pada anak-anak yang overweight atau obesitas gitu. Oke ya, jadi sudah clear nih. Gemuk, chubby ya bisa aja lucu, tapi gemuk belum tentu juga sehat ya. Jadi kita harus betul-betul melihat nih gitu, dan berkonsultasi pastinya dan memastikan perhitungan pemeriksaan yang lebih lanjut ya, apakah betul-betul bayi ini gemuk sehat atau justru tadi overweight gitu. Nah ini mungkin mitos yang terakhir ya dok. Nah ini banyak nih yang bilang nih dok terkait dengan susu. Nah ini kan ada yang sukanya, kita kan sebut merek ya dok ya, kita bilang SKM gitu ya. SKM itu kan sama dengan susu, ada juga kok kandungan gizi-gizinya. Nah itu jadi bisa dong sama kayak dengan susu ya, kayak susu formula gitu, apa bedanya? Nah ini betul nggak sih dok? Oke,
Jadi terkait SKM ya, atau kita sebutnya susu kental manis ya. Jadi memang kalau kita ketahui SKM itu atau susu kental manis, memang prosesnya ya, proses pembuatannya itu adalah susu yang dievaporasi, terus diendapkan, terus menjadi kental seperti itu. Itu memang kalau kita lihat prosesnya itu ditambahkan gula gitu ya. Satu, terus makanya kenapa rasanya manis banget kan ya. Terus yang kedua, pada proses tersebut menurunkan kadar protein pada kandungan susu kental manis tersebut ya. Jadi karena banyaknya gula, tingginya gula dan proteinnya sangat rendah, itu tidak bisa disamakan atau tidak bisa menjadi pengganti susu gitu ya, entah itu susu formula apalagi ASI gitu ya. Jadi kami tidak merekomendasikan pemberian SKM atau susu kental manis tersebut sebagai alternatif pemberian susu pada anak, apalagi pada bayi-bayi di bawah 1 tahun gitu ya. Karena gulanya banyak, proteinnya rendah gitu ya. Terus yang kita harus highlight lagi adalah bahwa di susu kental manis tersebut kandungan gulanya tuh banyak sekali gitu ya. Makanya kenapa rasanya manis. Bahkan di dalam 100 gram susu kental manis itu terdapat kurang lebih 54 gram gula. Sedangkan kebutuhan gula anak hanya 5 gram per 100 kilokalori per hari. Jadi kelebihannya banyak sekali dok kalau misalnya ibu-ibu memberikan susu kental manis gitu ya. Mungkin susu kental manis cocok dipakai untuk pemanis saja atau topping. Dan itu juga tidak direkomendasikan untuk pemberian pada anak-anak gitu ya. Nah, jadi walaupun manis, walaupun dibilang ada susu-susu di depannya, tapi ternyata tuh beda ya antara susu kental manis sama susu formula, bahkan tadi ASI ya. Jadi nggak sama ya, ini saya si people. Jadi jangan pernah nih memberikan susu kental manis untuk sebagai pengganti susu formula ataupun bahkan ASI seperti itu. Nah, ini kita lanjut nih dok. Kita sempat sebar pertanyaan ya di website kita gitu, di sosial media kita tentang pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tentang kesehatan gizi anak ya dok. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dok. Dok, perlu nggak sih pemberian vitamin yang mengandung minyak ikan untuk anak yang nggak mau makan ikan, daging, dan jarang makan protein hewani dok? Jadi diberikanlah vitamin nih dok, karena dia nggak mau makan sumber protein yang tadi ikan, daging, dan sebagainya. Menurut dokter gimana nih dok? Sebenarnya pemberian vitamin itu boleh-boleh saja, tapi memang sifatnya hanya suplementasi. Yang terbaik sebenarnya pemberian dalam bentuk makanan gitu ya. Jadi ibu-ibu kalau menanyakan boleh, sebenarnya boleh saja. Tapi memang harus diusahakan untuk pemberian makanan atau lauk-lauk yang mengandung protein atau lemak yang alami gitu. Jadi boleh, namun tetap diberikan makanan gitu. Jadi walaupun dikasih vitamin, sumber alaminya tetap ya dok ya. Diusahakan walaupun sedikit. Jadi sifatnya jangan jadi yang utama ya dok. Misalnya karena udah vitamin dikit juga nggak apa-apa. Enggak gitu ya dok konsepnya. Nah ingat ya, tuh berarti tetap harus ya dikasih makan yang mengandung sumber-sumber protein. Nah ada lagi dok pertanyaan berikutnya nih dok. Untuk di atas 2 tahun dok, sebetulnya boleh nggak sih dok minum susu UHT? Terus berapa banyak dok? Apakah perhitungan sama dengan seperti kita memberikan susu formula gitu dok? Jadi susu UHT itu adalah susu yang dipasterisasi ya dok ya. Jadi kami merekomendasikan pemberian UHT itu start di atas 1 tahun ya. Jadi kalau misalnya usia anak ibu 2 tahun boleh diberikan UHT ya. Jadi untuk pemberiannya bagaimana? Pemberiannya boleh diberikan 1-2 kali sehari ya. Atau kalau secara keseluruhan pemberian susu itu tidak boleh lebih dari 500 ml per hari dan tidak mengganggu jadwal makan si kecil gitu. Jadi pada saat jam nyemil dok pemberian susu? Betul, pada saat jam snacking ya. Idealnya mungkin 2-3 jam sebelum dia makan, jangan diberikan apa-apa termasuk susu gitu. Jadi jam snacking ya. Jadi justru susu itu tidak pada saat jam makan. Tapi dok kalau misalnya minum susu setelah makan besar, nah itu gimana dok? Kalau minum susu setelah makan besar juga sama, tidak direkomendasikan ya. Jadi tadi ya kita punya tadi ya feeding rules.
kita punya pakemnya gini dok, saya selalu ngomong ke orang tua 2-30-2. Apa itu ya? Jadi 2 jam sebelumnya, sebelum makan tidak boleh dikasih apa-apa termasuk susu. 30 maksudnya 30 menit tadi ya. Aktivitas makan tidak boleh lebih dari 30 menit. 2 yang terakhir itu 2 jam setelah pemberian makan jangan dikasih apa-apa termasuk susu. Oke, jadi ada 2-32 nanti boleh ya dok ya. Nanti ada penekanan lagi nih ke Syariah Simple tentang 2-32 nih feeding rules-nya. Ya. Jadi boleh, tapi ingat tidak lebih dari 500 ml ya, dan tidak pada saat berdekatan dengan waktu makan utama. Ya. Oke, terus ada pertanyaan lagi dok. Oke, sebetulnya nih dok, apakah benar dok anak kita ini sudah terpenuhi gizinya? Gimana sih dok kita bisa tahu kalau anak kita ini gizinya sudah terpenuhi? Oke, tentunya pasti yang paling objektif adalah tumbuh kembangnya bagus ya. Karena 80% tumbuh kembang anak itu dari nutrisi atau dari gizi. Nah, sisanya mungkin 10-15% dari lingkungan atau genetik gitu ya. Kalau misalnya gizinya terpenuhi, artinya secara objektif tumbuh kembangnya anak bagus ya. Jadi tumbuh kembang mengikuti sesuai dengan usianya gitu. Berat badannya bagus, tinggi badannya bagus, lingkar kepalanya bagus, lalu perkembangan aktivitasnya yang lainnya juga bagus ya. Kalau misalnya gizinya terpenuhi, tumbuh kembangnya juga bagus secara objektif gitu. Jadi tetap harus dilakukan konfirmasi ya dok ya ke dokter. Artinya kan tadi kan kita udah lihat bahwasannya gemuk juga belum tentu gizinya bagus, yang kampak kurus juga belum tentu juga ternyata itu tidak sehat ya dok, seperti itu. Jadi kita nggak kan kita ada bilang kita nggak boleh self diagnose, sama dok ya, pada anak juga kita nggak boleh self diagnose gitu. Oke, mungkin kita ngobrol-ngobrolnya sungguh luar biasa nih dok ya. Ini banyak banget ternyata mitos-mitos yang kita bahas, dan ternyata tuh banyak juga yang hal-hal yang baru ya, yang terkait 2-32, kemudian juga feeding rules itu harus diterapkan, dan ternyata banyak juga mitos-mitos yang ternyata memang benar atau bahkan kurang tepat sama sekali gitu. Oke, Dr. Iqbal, terima kasih banyak atas waktunya. Thank you banget. Ini diskusinya ngobrol-ngobrol siang ini benar-benar berisi ya dok ya. Jadi ini sangat-sangat bermanfaat nih bagi para Syariah people atau momi-momi yang ada di rumah itu yang memang memiliki kesulitan dalam makan, terutama makan, dan atau mungkin saja ada problem tentang masalah kesehatan gizi anaknya. Nah, kalau nih Syariah people atau momi-momi ini masih bingung, boleh dong nanti datang berkonsultasi kepada Dr. Iqbal Zain. Nah, kira-kira di mana nih dok bisa ketemu dokter? Oke, Mayomi di rumah. Saya berpraktek di Sariasi, cabang Karawaci dan Sangiang. Oke. Harinya apa aja nih dok? Jamnya dok? Setiap hari dari pagi sampai sore. Setiap hari momi-momi, jadi bebas itu kan, kecuali hari Minggu kali dok ya? Iya, betul. Kecuali hari Minggu ya. Jadi Senin sampai Sabtu. Kapan daripada galau-galau, daripada self-diagnose anak saya nih gemuk, sehat atau enggak, mending langsung tanya ke Dr. Iqbal. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment di sosial media kami di Sariasi Group ya. Sariasi Group. Jadi ada Instagramnya, ada YouTube ya, YouTube, dan yang terakhir TikTok nih, jangan lupa di follow ya. Oke. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Kita pamit ya dok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.